got me jumping like. Saya Nadila, salah satu anggota dari kelompok Mami. Ingin bertanya nih, udah sama Bapak siapa namanya? Pak Haji Purwantio. Pak Haji Purwantio, baik. Saya ingin menanya sedikit pertanyaan yang sudah kami siapkan. Oke, mulai dari yang pertama itu, mengapa Bapak memilih ikan moli ya Pak ya? Sebagai ide usaha budidaya ikan hias Bapak? Moli itu ibaratnya kalau mobil itu disukai semua umat gitu loh. Karena mudah dipelihara, mudah dikembangkan, pasarnya masih banyak. Terutama anak kecil sampai ya orang tua mesti ingin melihara moli gitu. Karena faktor banyak yang suka juga ya Pak ya? Oke. Pertanyaan kedua, walau sekiranya dijual, berapa harga atau keuntungan yang Bapak dapat nih dari ngejual si moli ini? Bervariasi sih. Variasi. Kalau moli kan termasuk ikan yang ya recehan lah gitu ya, pelengkap akuarium. Tapi moli itu banyak jenisnya, sehingga kalau orang ingin memelihara moli pun bagus juga gitu. Karena moli itu ada yang dibilang land moli, moli balon, moli cawang, moli kuning, biru, hitam, putih, banyak jenisnya. Beragam ya Pak ya. Nah, Baik. tadi itu kalau misalnya kenapa ingin melihara ya, karena masih banyak peminatnya, walaupun untungnya relatif ya. Tetapi ya kalau bagi hobis, bagi peternak, kalau sudah berternaknya skala besar, ya menguntungkan juga. Nah, selama merawat ini kan pasti ada ikan-ikan yang mungkin sakit atau gimana ya Pak ya. Nah, cara Bapak perawatan dan alat yang digunakan dalam merawat ikan itu apa aja sih Pak? Memang kalau budidaya ikan lebih berpikir pada cuaca. Cuaca sangat mempengaruhi kondisi ikan. Misalnya cuaca musim hujan, otomatis banyak air yang sudah kita sterilkan kena air hujan, yaitu mengandung penyakit. Kedua, yang kita harus perhatikan dalam budidaya ikan adalah pertama airnya harus sesuai dengan jenis budidaya yang kita gunakan. Kedua, kita harus menyiapkan pakannya. Pakan itu sebagai sumber utama untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Misalnya dari berayakan harus kita siapkan semacam kutu air meningkat, bisa juga sampai cacing sutra dan selebihnya bisa pelet. Selain itu ya faktor-faktor pengawasan ikan mulai dari nol lahir, nol usia sampai dengan setiap bulan sekali kita sortir, kita pilih yang baik, yang tidak baik sebaiknya kita sisihkan, yang baik kita pelihara untuk nilai jualnya lebih baik. Nah, terus kalau misalnya ikan sehat sama nggak sehat itu kan pasti ada perbedaannya ya Pak ya. Nah, kalau ikan sehat itu warna sama ukurannya itu gimana sih Pak? Ikan sehat atau tidak sehat sebetulnya dilihatnya dari waktu dia berenangnya gitu ya, atau dilihat dari fisiknya. Kalau ikan sehat berarti dia aktif berenangnya. Nah, untuk ikan tidak sehat, contohnya ini yang mana nih, misalnya itu yang di bawah atau diam itu tidak sehat, tapi yang aktif berenangnya itu ikannya sehat. Nah, kalau misalnya juga sakitnya karena white spot, itu ada bintik-bintik, atau ada kena misalnya ada kutu, nah ekornya itu akan rusak gitu. Terus apakah harga jual ikan itu sering mengalami perubahan Pak?
Benar, biasa di hukum dagang ya, supply sama demand-nya gitu ya. Kalau petaninya banyak tapi pembelinya sedikit, otomatis harga turun ya. Kalau peternak atau petaninya jarang tapi minatnya banyak, itu akan naik. Itu menyesuaikan dengan tren-tren dan hobi-hobi gitu loh. Misalnya contohnya di waktu COVID, orang itu aktivitasnya banyak di rumah, senang miara ikan tuh, dimanfaatkan waktunya miara ikan, harga naik tinggi gitu. Nah kalau yang sekarang ya stabil aja. Nah terutama pada ibu-ibu muda yang punya anak 1-2 tahun, pengen mengenali anaknya ikan dengan miara ikan, nah itu normal lagi. Bapak kan ini penjual ikan nih. Menurut pertanyaannya, apa kendala yang sering Bapak hadapi dalam membudidaya ikan, Pak? Kalau kendala budidaya tadi ada penyakit, ada cuaca, ada kekurangan pakan gitu ya. Terus tiba-tiba ada serangan kutu misalnya. Nah itu kendala di dalam budidaya. Nah sekarang kendala di dalam pemasaran. Biasanya di pemasaran itu kan karena tempat kita itu terbatas. Nah kalau kita taruh ikan misalnya di dalam beberapa media akuarium, nah setiap ada pembeli itu kan diserok-serok terus tuh gitu kan, diserok. Nah serokannya bekas ikan A di ikan B itu bisa jadi menularkan. Kalau di salah satu ikan itu ada yang sakit, nah itu kendalanya ikan sehingga banyak yang sakit. Kedua memang kendala lain adalah perbedaan makan, waktu makan atau pakan di tempat budidaya dengan di tempat usaha seperti ini itu sangat berbeda itu kesediaan makannya. Karena di tempat budidaya mungkin kita stok butuh air gitu kan, atau cacing, sedangkan di tempat penjualan hanya ada pelet. Nah itu berpengaruh kepada daya tahan ikan dan kesehatan ikan gitu loh. Itu akhirnya banyak ikan yang mati sebelum dijual. Oke, baik, terima kasih kerjasamanya Bapak udah mau ditanya-tanya. Terima kasih atas Bapak Purwantio. Terima kasih Bapak. Sehat kamu ya pada ya, sukses ya. Ya.